Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, yang mana ada 3 konsep pembahasan. Yang pertama yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara, yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, dan yang ketiga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang mana untuk konsep pembahasan yang satu dan yang kedua sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang sub pembahasan yang ketiga, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam terbesar di dunia. Dan menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara, yang mana masuknya agama Islam di Nusantara ini melalui jalur perdagangan dan berlangsung dengan cara yang damai. Sedangkan untuk teori-teori yang sudah kita pelajari, yaitu ada teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Dan untuk cara dakwah Islam di Nusantara yang dilakukan oleh para mubalik itu ada yang melalui pendidikan, perdagangan, perkawinan, hubungan sosial, dan kesenian. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Untuk kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang akan kita pelajari ada 9 kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Pajang, yang kelima Kerajaan Mataram Islam, yang keenam Kerajaan Banjar, yang ketujuh Kerajaan Gowatalo, yang kedelapan Kerajaan Ternate, dan yang kesembilan Kerajaan Tidore. Untuk yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Seumawe atau yang sekarang itu disebut sebagai Aceh Utara. Yang mana lahirnya kerajaan Islam yang pertama ini diperkirakan itu mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal dari Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis, dan selanjutnya kerajaan Samudra Pasai ini mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh, dan kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Dan pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh ini mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Thani
Akan tetapi masa pemerintahannya itu tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda, dan penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafi'atuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra dari Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindra Wardana dari Keling atau Daha, dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana dan keturunannya, Prabu Udara, hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Yang keempat yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Joko Tingkir ini bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram. Sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Penangsang, Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama Panembahan Senopati. Ternyata ia tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram baik dalam jumlah, kualitas prajurit maupun persenjataannya. Hadiwijaya mengetahui hal itu segera mengirimkan pasukannya ke Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun, prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Pangiri atau menantu Hadiwijaya menjabat Bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerjasama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya Pangeran Pangiri ini beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo, putra dari Hadiwijaya ini, menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Dan kemudian Sutawijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586 Masehi. Dan sejak saat itulah berdirilah Kerajaan Mataram dan Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain yang pertama, memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Yang keempat, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Yang kelima, mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu atau Saka dengan tahun Islam atau Hijriah.
yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi. Yang keenam yaitu menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. Yang ketujuh, menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Yang keenam yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Goa. Ada Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Malikus Said. Setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Beliau sangat tegas dan tidak mau tunduk terhadap Belanda sehingga terjadilah pertempuran hebat antara kerajaan Goa dan Belanda di Kepulauan Maluku. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu. Raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin pada tahun 1495 Masehi. Secara berturut-turut yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Sejak pemerintahan Sultan Khairun, di Maluku telah berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babunglah, dan setelah Sultan Babunglah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Barokati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahan yang dialami memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore yang pertama adalah Syahdati alias Muhammad Naqol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciri Lilialiti yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku.
pada tahun 1789 sampai 1805 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, yaitu Zainal Abidin pada tahun 1805 sampai dengan 1810 Masehi. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan belajar mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semangat untuk terus berjuang, karena tidak ada impian yang mustahil terwujud selama kalian mengandalkan Allah dalam setiap sujud. Lelah memanglah hal yang wajar. Jika lelah, maka istirahatlah dan jangan pernah menyerah. Mungkin sekian yang dapat Ibu paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.